Baik, saya mulai ya kegiatan pagi hari ini sambil menunggu peserta yang lainnya itu join. Oke, sebelumnya selamat datang ya di webinar rutin di hari Sabtu kami ya. Di webinar kali ini merupakan seri kedua dari webinar kami ya. Jadi di Sabtu kemarin itu kami sudah melaksanakan webinar seri pertama, yaitu tentang pengantar bisnis di jurusan JKT. Yang kemarin itu untuk kelas 10. Mungkin yang hari ini baru join webinar bisa melihat videonya di channel YouTube kami ya. Sudah kami upload di situ. Atau mungkin yang sudah join di grup kami sebelumnya, nanti akan kami share di grupnya. Yang berbeda dari yang kemarin, pada webinar pagi hari ini itu kita akan membahas tentang lebih ke pekerjaan yang ada di jurusan JKT. Itu salah satunya adalah topik pada pagi hari ini, yaitu teknisi aktivasi di Internet Service Provider atau ISP. Cuman pada pagi hari ini kita dapat tamu ya dari PT Radnet ya, yaitu Pak Darien. Halo Pak, selamat pagi. Ya, halo Mas, selamat pagi semuanya. Beliau yang akan memaparkan materi tentang materi webinar pada Sabtu ini ya. Gimana Pak Darien, sudah siap? Ya, siap. Mungkin dimulai saja ya pemaparan materinya agar saat pemaparan materi itu terlaksana dengan lancar, lalu di sesi Q&A juga berjalan lebih lama. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Pak Darien. Oke, saya izin share screen Mas ya. Ya, siap Pak. Muncul? Muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Sabtu pagi, weekend kita belajar bareng nih. Jadi saya akan membawakan materi tentang pengetahuan seputar Internet Service Provider. Ini fundamental sekali ya, istilah-istilah dan bagaimana ISP itu bisa menjangkau ke klien-kliennya menggunakan perangkat apa saja, atau mungkin media distribusinya apa aja. Nanti kita akan bahas di materi ini. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Darien Rizaludin selaku Business Development di PT Radnet Digital Indonesia. Background saya dulu adalah sistem administrator ya. Jadi awalnya saya di bidang teknis, kemudian di tahun 2019 saya dipindah untuk bagian business development ya, hampir sama dengan marketing, cuman bedanya saya masih handle teknis. Jadi memadukan antara tim marketing dan tim teknis biar selaras seperti itu. Oke, yang pertama adalah apa itu Internet Service Provider? Nanti ada sesi tanya jawab khusus Mas ya, untuk pertanyaan nanti ya. Ya, oke. Maka saya bahas teorinya dulu ya. Teman-teman sekalian, Internet Service Provider merupakan perusahaan yang menyediakan layanan internet kepada kliennya ya. Layanan ini bisa berupa macam-macam, koneksi internet atau internet transit atau IP transit istilahnya, dan yang lain-lain. Biasanya ISP adalah perusahaan kabel atau telepon seluler yang menawarkan layanan internet ini subscription beserta dengan TV kabel dan juga paket telepon. Kalau dia memang satu paket dan memiliki produk TV dan produk telepon. Tapi juga ada ISP yang hanya menawarkan produk internet saja, ada yang menawarkan dibundling dengan telepon, dengan TV juga ada. Tergantung dengan ISP-nya seperti itu. Kemudian ISP juga menawarkan link ya, koneksi domestik dan internasional. Jadi maksudnya domestik ini kalau link lokal ya di Indonesia saja. Jadi antar website yang berada di Indonesia itu termasuk link domestik. Dan kalau yang dimaksud dengan link internasional ini adalah link yang menuju ke luar Indonesia. Entah itu servernya ada di Amerika, servernya ada di Singapura. Dengan itulah pengguna-pengguna ISP bisa terhubung ke jaringan global atau jaringan internet luas. Itu kalau kita berlangganan internet seperti itu. Itu yang dimaksud dengan Internet Service Provider. Kemudian ada beberapa jenis layanan yang dijual oleh ISP. Yang pertama adalah dial-up koneksi. Jadi koneksi internet dial-up ini biasanya menggunakan kabel telepon untuk bisa terhubung ke internet. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sebelum kita menggunakan produk yang FTTH ya, atau Fiber to the Home istilahnya, atau kabel fiber optik yang masuk ke rumah-rumah kita, dulu kita pasti menggunakan modem USB atau kabel telepon tembaga. Nah, ini adalah
dial up, teknologi awal-awal. Kemudian ada yang dijual dengan produk namanya dedicated connection. Jadi dedicated connection ini internet yang tersedia selama 24 jam penuh. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang butuh internet yang kuat dan bisa beroperasi dengan lancar. Jadi memang kalau yang dial up connection ini biasanya dulu digunakan untuk rumah-rumah ya. Kemudian ada juga levelnya kalau yang butuh yang lebih kuat atau lebih bukan broadband istilahnya seperti itu pakai menggunakan dedicated connection. Jadi ada SLA, Service Level Agreement. Biasanya lebih tinggi daripada yang broadband. Jadi kalau yang dedicated connection ini dijamin lebih bagus layanannya dibandingkan dengan yang untuk broadband seperti itu. Kemudian ada juga produk namanya Internet Hotspot. Biasanya ISP yang menjual Internet Hotspot ini untuk digunakan untuk tempat umum seperti kafe, mall, kemudian bandara, terminal. Nah, itu biasanya kalau kita menemukan hotspot ya, WiFi ya, paling gampang ya. Kalau saya menyebut produk WiFi ID ya, atau apa ya, Bisnet free WiFi ya, biasanya seperti itu. Contohnya itu termasuk dari produk internet hotspot. Kemudian ada juga produk namanya wireless connection. Jadi kalau wireless connection ini biasanya kita menghantarkan produk internet, tapi bukan menggunakan kabel. Kita menggunakan point to point wireless seperti itu. Point to point wireless, macam-macam. Produknya, mereknya macam-macam yang bisa digunakan untuk wireless connection ini. Jadi kita mensuplai ke klien menggunakan PTP atau point to point wireless connection. Memang ini lebih praktis dan efisien, tapi kadang-kadang bahayanya kalau kita menghadapi cuaca buruk ya, seperti badai atau petir, wireless connection ini kadang-kadang bisa rusak kalau terkena petir seperti itu. Kemudian ada internet mobile access. Biasanya ini internet yang menggunakan SIM card ponsel atau GSM atau CDMA. Tapi CDMA sekarang sudah dianggap GSM semua ya. Jadi dialingnya menggunakan HP kita berlangganan paket internet SIM card ponsel itu termasuk yang dimaksud dengan internet mobile access seperti itu. Kemudian ada media distribusi fisik dari internet ke pelanggan. Nah, ini adalah media-media yang biasa digunakan ya di ISP. Yang pertama ada PON cable. Jadi kalau yang PON kabel ini ketika produk-produk zaman dulu, kalau teman-teman pernah mendengar istilah Telekomnet instan, kemudian ADSL, nah ini biasanya menggunakan PON kabel. Kemudian ada juga yang menggunakan koaksial kabel. Nah ini kalau di Surabaya, karena posisi saya di Surabaya, perusahaan yang masih menggunakan koax kabel ini ada yang namanya First Media. Nah, First Media ini rata-rata masih menggunakan koax kabel kalau di Surabaya. Nggak tahu kalau di tempat lain. Kemudian ada yang namanya wireless. Nah, ini tadi yang point to point atau perangkat wireless PTP yang biasa digunakan untuk menyalurkan internet ya via wireless ini macam-macam. Ada juga bisa PTP point to point atau point to multi point. Nah, ini perangkatnya seperti ini. Kemudian yang lagi hype sekarang, yang lagi booming sekarang adalah fiber optik ini. Media ini digunakan bagi internet service provider yang memiliki layanan fiber to the home ya. Jadi mereka punya infrastruktur ODP atau fiber optik untuk di jalan-jalan seperti itu. Ini biasanya menggunakan fiber optik dari titik ODP mereka atau tiang mereka menuju ke rumah pelanggan. Kemudian ada UTP cable, ya UTP cable ini memang bisa digunakan di ISP, tapi kalau jaraknya tidak jauh, ya. Kalau yang jauh-jauh biasanya menggunakan fiber optik, koaksial atau PON kabel tembaga itu untuk yang jauh-jauh. UTP cable ini biasanya jaraknya terbatas. Biasanya kita kalau pakai UTP ini kalau pelanggannya dalam area gedung atau masih tetangga kanan kiri yang bisa terjangkau menggunakan UTP cable. Kemudian ada juga seluler GSM, ini sebenarnya metodenya juga wireless, cuman memang berbeda frekuensi ya. Jadi kalau yang GSM ini menggunakan SIM cardnya ditaruh di HP, kemudian kita bisa dialing, kemudian kita bisa tethering melalui HP kita. Dulu sebelum ada boomingnya tethering, kita pasti menggunakan modem USB ya, yang pernah menjamani zaman-zaman modem USB ini
kita pasti akan pakai seperti itu. Biasanya yang terkenal modem USB-nya merek Huawei yang sering dipakai Huawei atau ZTE dari berbagai macam produk GSM seperti itu. Kemudian ada satelit. Satelit ini juga bisa menghantarkan untuk internet ya, tapi memang untuk wilayah-wilayah yang sangat tidak bisa terjangkau oleh PTP wireless ya, kemudian tidak bisa dijangkau oleh fiber optik, kemudian yang tidak bisa dijangkau oleh seluler. Nah, solusi terakhir adalah menggunakan satelit. Biayanya sangat mahal satelit ini. Karena memang teknologinya juga mahal, jadi cost-nya akhirnya menjadi mahal di situ. Tapi masih bisa digunakan. Biasanya digunakan untuk area-area yang sulit seperti di tengah hutan, kemudian pengeboran minyak lepas pantai, atau di tambang, nah, seperti Freeport di Papua, Kalimantan, atau area-area yang benar-benar tidak bisa dijangkau oleh media distribusi yang lain ini. Jadi yang terakhir adalah menggunakan satelit dan ini pasti cost-nya tinggi. Jadi biasanya yang pakai ini perusahaan-perusahaan yang mampu membayar cost tersebut. Oke, kemudian ada job desk ya, atau jabatan kerja pada ISP. Ini kemarin kita mendiskusikan ada teknisi aktivasi, provisioning, kemudian ada teknisi maintenance, infrastruktur engineering, kemudian ada staff network operation center. Tapi kita hari ini kita akan lebih ke teknisi aktivasi ya. Seperti itu. Jadi teknisi aktivasi ini teknisi yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan layanan jaringan perangkat keras atau perangkat lunak di ISP atau di penyedia layanan jaringan. Tugas utamanya itu memastikan layanan jaringannya bisa terpasang, aktif, dan bisa digunakan oleh pelanggan. Jadi kalau teman-teman berlangganan internet, setelah disurvei rumahnya, ya pasti akan dijadwalkan untuk pemasangan seperti itu. Nah, inilah tugasnya dari teknisi aktivasi. Teman-teman yang di SMK, terutama yang di TKJ ya, atau yang baru ini berubah nama menjadi TJKT, salah satu job desk yang bisa berhubungan dengan teman-teman di SMK yang berjurusan tersebut. Jadi ini bisa jadi lapangan pekerjaan ya. Karena apa? ISP itu banyak. Tidak melulu ISP yang gede-gede yang terlihat seperti Telkom, Indosat, atau yang lain-lain. Jadi masih banyak ISP-ISP swasta di daerah yang membutuhkan tenaga-tenaga aktivasi yang handal dan terampil. Nah, ini bisa apa ya, teman-teman bisa mulai mempelajari bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang teknisi aktivasi yang handal. Jadi kalau teman-teman SMK setelah lulus atau mungkin sebelum lulus magang di ISP yang mau menerima belajar dengan baik, lulus nanti bisa menjadi sebuah teknisi freelance ya. Jadi tidak terikat dengan, kalau mau terikat dengan sebuah perusahaan ISP yang membuka lowongan seperti ini ya boleh, mau freelance itu juga bisa. Seperti itu. Nah, ini bahkan alur teman-teman job desk untuk teknisi aktivasi. Yang pertama pasti akan briefing awal ya. Jadi kalau di tempat kita di kantor saya, kita setelah info-info klien baru itu kita pastikan dia berlangganan. Nah, ini baru kita berikan work order atau perintah kerja untuk ke tim teknisi aktivasi. Mereka akan persiapan ya, kemudian pemasangan baru seperti itu. Kemudian kita akan cek apakah hasilnya bagus, monitoring, dan evaluasi akhir. Itu kalau di tempat kita, di tempat saya seperti itu. Kemudian ada juga SOP dari teman-teman yang menjadi teknisi lapangan atau teknisi aktivasi ini pasti akan berangkat ke lapangan. Mereka pasti harus persiapan, kemudian pemeriksaan prasyarat, kemudian instalasi dan konfigurasi. Setelah diinstal, dikonfig, kemudian diuji dan diverifikasi apakah sudah sesuai. Setelah sesuai dengan perintah dari kantor, data-datanya sudah valid, verifikasinya sudah valid. Kemudian setelah itu kita melatih user atau melatih pengguna untuk bisa menggunakan layanan tersebut. Setelah melatih, usernya paham, mengerti apa yang digunakan layanannya, kemudian dokumentasi, foto-foto, kerapian, dan alat, kemudian penyelesaian laporan, mengisi laporan, kemudian monitoring dan dukungan. Ini biasanya di teman-teman support.
Tapi banyak juga pelanggan-pelanggan yang langsung lapor ke teknisi, Mas, di tempat saya trouble. Sudah WA ke support dan juga WA ke teknisi yang pernah memasang seperti itu. Kadang-kadang ada seperti itu. Sarana kerja, jadi kalau teknisi aktivasi ini tergantung di pelanggannya atau kantornya mendapatkan klien apa. Kalau klien FTTH pasti kita menggunakan sarana kabel fiber optik yang kita pakai untuk FTTH. Jadi dari UDP kita splicing di sisi tiang UDP, kemudian kita tarik ke rumah, splicing di sisi rumah, aktivasi modem, kemudian bisa dipakai layanannya. Ada juga tembaga. Tembaga ini bisa koaksial, bisa UTP. Jadi kalau jaraknya dari tempat kita tidak jauh, kita bisa sambungkan dengan UTP ya. Contohnya misalkan di gedung. Jadi kita ada di kantor di Intiland Tower, kemudian kita mau narik dari lantai 6 kantor kita ke lantai 5. Nah, ini kan dekat. Jadi kalau kita menggunakan fiber optik itu juga terlalu dekat, akhirnya kita menggunakan tembaga. Tapi biasanya kita pakai UTP. Koaksial jarang sekali kita pakai kalau di kantor saya di Ratnet. Kemudian pigtail ini adalah merupakan komponen dengan fiber optik juga. Jadi yang ke arah modem atau ke arah switch yang menggunakan fiber, pasti kita dari kabel ini, fiber optik yang drop core ini pasti kita sambung dengan pigtail di sisi dalam ruangan. Kemudian konektor. Konektor fast konektor ini digunakan untuk fiber optik. Jadi ini tipe konektor fiber optik yang langsung dipasang atau dicolok. Kemudian ada RJ45 ini untuk untuk UTP ya. Ada yang Cat 5, ada yang Cat 6. Ini biasanya Cat 6 ini kita pakai untuk melayani klien yang sampai 1 giga 1 Gbps ya. Misalkan dia berlangganan 1 Gbps menggunakan UTP, kita pasti menggunakan UTP yang RJ45. Kemudian untuk yang fast connector ini kalau fiber optik yang fast connector ini bisa dipakai, cuman apa ya? Ketahanannya tuh kurang. Kadang-kadang dia bisa lepas sendiri karena mungkin terlalu lama nggak di maintenance, dia akan copot. Beda dengan konektor fiber optik yang di splicing menggunakan pigtail seperti itu. Jadi kadang-kadang kita jarang sekali kalau di kantor saya menggunakan yang fast connector ini. Tapi untuk butuh kecepatan dan murah ya pasti menggunakan fast connector ini. Karena kalau kita splicing kita perlu membutuhkan perangkat splicer yang harganya bisa jutaan seperti itu. Kemudian ada bahan-bahan selain media tadi. Yang pertama ya motor. Motor ini tentatif ya, kita bisa pakai motor, bisa pakai mobil tergantung perusahaannya. Tapi memang sekarang banyak teknisi-teknisi yang menggunakan motor karena biar bisa luas di jalanan seperti itu, nggak macet. Kemudian ada tangga teleskopik ya, ini istilahnya adalah tangga teleskopik untuk biasanya untuk ke tiang ODP kalau yang menggunakan fiber optik, bisa juga untuk di indoor atau outdoor. Kemudian ada tang krimping yang untuk ngerimping UTP ke RJ45. Nah, ini yang dimaksud dengan splicer. Harganya bisa jutaan ini kalau menggunakan teknik yang splicing. Jadi menyambungkan dari kabel fiber optik yang luar dan bisa ke modem menggunakan pigtail tadi, itu harus di splicing menggunakan splicer. Ada juga dari drop core tadi langsung menggunakan fast connector ini juga bisa ya. Bisa digunakan dari yang fast connector ini dicolokkan langsung ke fiber optik yang ini itu bisa. Cuman saya di kantor kami jarang sekali pakai itu karena kurang oke, hasilnya kurang bagus. Kemudian ada alat ukur yang biasa kita pakai untuk mengukur redaman dari hasil splicing fiber optik. Kita bisa menggunakan OPM, optical power meter, untuk mengecek seberapa besar redamannya. Kalau redamannya terlalu besar ya harus kita ulang dan mencari hasil pengukuran yang kecil. Jadi semakin kecil redamannya semakin bagus kalau menggunakan fiber optik. Kemudian ada LAN tester. Nah, ini kita pakai untuk yang klien-klien yang kita jangkau menggunakan UTP. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan UTP setelah crimping,
kita pastikan dan kita validasi menggunakan alat LAN tester ini agar yakin bahwa semuanya sudah terhubung dari pin 1 sampai pin 8 seperti itu. Kemudian ada modem. Modem ini kalau yang ini seri modem yang FTTH ya. Seperti itu. Ada juga yang modem yang lain yang dari menggunakan UDP itu juga ada. Biasanya TP-Link atau yang lain-lain yang sering kita pakai Tenda, terus Totolink ya. Nah, ini yang sering kita produk-produk yang sering kita pakai. Kemudian router. Nah, routernya ini macam-macam, tapi memang yang powerful dan murah. Ini kita menggunakan yang Mikrotik. Jadi kalau butuh limitasi, butuh pengaturan-pengaturan jaringan yang advance, pasti kita menggunakan router. Tapi kalau hanya cukup hotspot biasa atau WiFi sekedar muncul, kita cukup menggunakan modem. Tergantung permintaan layanan dari klien itu seperti apa. Oke. Kemudian ada urutan kerja teknisi aktivasi. Nah, yang pertama pasti kita teknisi mendapatkan surat perintah pemasangan dari supervisor. Jadi dari tim biasanya kalau di kita prosedurnya dari tim marketing sudah oke nih klien ya kan. Kemudian kita salurkan kita kirim ke engineering. Kalau di tempat kami tim engineer biasanya istilahnya. Itu untuk mempersiapkan sarana, alat dan bahan. Sudah siap semuanya. Lalu yang ketiga kita berangkat ke rumah pelanggan dengan ketentuan layanan, respon time. Jadi misalkan janjian tanggal berapa, jam berapa ya kita harus on time seperti itu. Dan juga tetap mengikuti semua aturan yang berlaku, rambu-rambu lalu lintas. Ya kalau berangkat menggunakan motor ya harus pakai helm, jangan lupa. Pokoknya harus aman lah seperti itu. Kemudian teknisi tiba di rumah pelanggan, teknisi mengawali komunikasi hanya senyum, sapa, salam yang sopan ya. Karena memang kita adalah ISP ini penyedia jasa jaringan. Jadi ya kita harus sopan santun kalau ketemu klien. Kemudian kita mengonfirmasi surat tugas ya. Menanyakan apa betul melakukan langganan sambungan internet FTTH, apa betul alamatnya, apa betul pelanggannya, namanya, KTP-nya sesuai. Lalu kalau sudah sesuai, teknisi melakukan survei dari titik distribusi terdekat ke pelanggan. Ya, ini yang dimaksud seperti tadi mencari titik UDP atau titik tiang kotak yang bisa kita tarik untuk ke arah pelanggan. Kita cari yang terdekat di mana, kemudian kalau sudah menemukan, kita instalasi. Jadi ditarik kabelnya dari tiang ke rumah. Tapi ya kita harus memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus izin dengan warga setempat. Kalau kita melewati rumah-rumah warga, kita harus bilang ke warga tersebut, Pak, kula nuwun, ya, nyun sewu, mohon izin mau menarik dari sana ke rumah ini. Karena nanti kadang-kadang ya teman-teman teknisi aktivasi itu harus ngelewati rumah warga, harus naik gentengnya rumah warga. Kalau bisa sih nggak sampai ke naik gentengnya rumah warga ya. Tapi ya tadi, karena kita melintasi rumah depannya itu kan kita perlu izin. Makanya kita perlu memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat dan hukum yang berlaku. Jangan sampai kita merusak properti orang lain. Dari ketika lagi menarik, kemudian kita menginjak apa istilahnya, genteng. Contohnya genteng sampai jebol, sampai bolong. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita harus bisa memperkirakan dan mohon izin ke warga sekitar untuk bisa menarik kabel tersebut. Entah itu fiber, entah itu UDP atau koaksial. Nah, itu prosedur izin ini jangan lupa pasti harus dilakukan. Sudah selesai ditarik, sudah selesai di splicing atau dipasang atau dikerimping ya kabelnya. Kemudian teman-teman teknisi biasanya juga melakukan konfigurasi perangkat CPE atau perangkat end user. Modemnya tadi dipasang, ditancapkan ke kabel yang sudah di splicing tadi, yang kalau menggunakan FTTH ditancapkan ke modem. Kemudian teknisi akan melakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa koneksi jaringan berfungsi dengan baik sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi kita set SSID-nya sesuai permintaan klien, kemudian kita tes apakah klien bisa terhubung dengan WiFi yang sudah kita setting tadi sesuai dengan permintaan klien. Kita tes koneksinya. Apa koneksinya sudah sesuai dengan yang di request pelanggan, misalkan dia berlangganan 5 Mbps.
atau 10 Mbps ya. Pastikan speed test atau tes speednya mendekati 5 atau mendekati 10, mendekati sesuai layanannya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai sesuai pelanggan oke, teknisi merapikan dan membersihkan sampah berkas pekerjaannya. Jadi ketika splicing tadi pasti akan ada potongan kabel, pasti ada potongan konektor yang gagal atau apa. Nah, itu harus dibersihkan. Jangan sampai itu menjadi kotoran yang di tempat pelanggan dan itu akan apa ya mengurangi respect pelanggan. Tapi kalau kita bisa merapikan dengan bagus, oh iya sampahnya dibuang lagi ya itu menjadi catatan khusus. Ya. Kemudian setelah bersih oke, teknisi menjelaskan kembali informasi mengenai operasi perangkat, tata cara perawatan, ya, tips mudah jika ada trouble. Jadi teknisi juga perlu mengedukasi pelanggan. Kalau terjadi error gini Pak, coba di restart dulu modemnya ya. Nanti kalau tidak berhasil, itu baru lapor ke support. Ya. Kalau di tempat kita di Ratnen ada support WA. WA support ada. Jadi sebelum ke WA support kita tes dulu sendiri. Nah, teknisi itu harus bisa memahamkan hal-hal seperti itu. Informasi mengenai pengoperasian perangkat, tata cara perawatan, tips mudah jika terjadi trouble ke pelanggan. Jadi ini pelanggan bisa mandiri jika ada trouble. Mungkin modemnya ngehang, kan simpel ya. Atau mungkin kabelnya kurang nyolok, powernya rusak, powernya tidak nyolok ke sumber listrik. Nah, itu tim mungkin end user bisa mengidentifikasi mandiri dulu sebelum lapor ke support. Jadi setelah tahu, oh ini masalahnya modemnya ngehang, saya rasa sendiri lancar. Oh ya sudah, tidak perlu support menangani. Tapi kalau wah Pak, ini ternyata setelah saya restart terus lapor ke WA support atau ke nomor support modemnya saya rasa tidak nyala kembali. Oh ya sudah, berarti teknisi harus terjun ke lapangan untuk mengganti modem tersebut. Seperti itu. Cuman kalau errornya trouble-nya simple dan teknisi bisa memahamkan kliennya untuk troubleshooting mandiri, nah ini bagus. Jos itu. Kemudian setelah menerangkan atau mengedukasi klien tadi, teknisi minta tanda tangan, jangan lupa tanda tangan pelanggan, surat berita acara. Fungsinya apa sih berita acara ini? Oh ya, kalau kita ada sesuatu, kemudian ada komplain, nah kita bisa menunjukkan, oh kemarin sudah dipasang sesuai dengan berita acara ini. Seperti itu. Jadi kita punya bukti, oh untuk ke kantor, untuk ke pelanggan, bukti sudah dilakukan pemasangan baru form berita acara istilah atau surat berita acara istilahnya. Kemudian teknisi berpamitan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis CPE yang biasa kita pakai. Jadi ONT atau ONU ya. Kalau yang menggunakan fiber to the home, FTTH, fiber optic. Jadi ada jenisnya ada EPON, ada EXPON. Kemudian ini yang wireless CPE untuk point to point tadi. Jadi ini radionya, kemudian ini ada antenanya. Jadi kadang-kadang ada produk yang dijual terpisah. Hanya ngejual radio saja atau radio wireless saja tanpa menjual antenanya. Ada yang sudah jadi antena dan wireless jadi satu, nah, tergantung produk-produknya. Kemudian ada modem router WiFi. Jadi kalau yang pelanggan-pelanggan yang menggunakan menggunakan UTP biasanya langsung ke WAN ya. Jadi kalau teman-teman taruh WiFi yang ada link WAN-nya UTP ya itu seperti ini bisa dicolokkan seperti itu. Kemudian bisa internetnya setelah konfigurasi dialing dari settingan ISP-nya biasanya seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin itu sebagian besar yang bisa saya jelaskan tentang teknisi aktivasi di sebuah internet service provider, tim Akspi dan rekan-rekan sekalian. Oke, Pak Darian, Ya. terima kasih atas materi yang disampaikan. Mm-mm. Sekian dari saya minta maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan di hati para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.